Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alaiwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di majelis ke-59 di pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita di bab Al-Masajid, bab terkait dengan masjid, dan di malam hari ini insyaallah taala kita akan selesaikan bab ini, bab Al-Masajid, karena sisa beberapa hadis yang belum sampaikan di bab ini. Malam hari ini kita mulai dari hadis 261. Kata penulis rahimahullah, wa anha anna walidatan sauda kana laha khibaun fil masjidi fakanat ta'tini fatahaddatsu indi al hadits muttafaqun alaih. Kata beliau, darinya, maksudnya dari Aisyah, karena beliau atofkan dengan riwayat sebelumnya. Jadi ini ada 3 riwayat. Ini awalnya 259, beliau sebutkan nama rawinya, periwayatnya an Aisyah. Kemudian di 260 anha, darinya, yaitu atof dari Aisyah. Dan di 261, inilah malam hari ini 261 juga sama, wa anha, masih pengatofan dengan hadits sebelumnya. Darinya juga, itu kita pahami dari susunan penulis, maksudnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat anna walidatan sauda'a kana laha khibaun fil masjid, adalah seorang perempuan hitam. Sebutkan warna kulitnya bukan untuk mencelanya, karena tidak boleh kita mencela lagi putih atau hitam, karena kemuliaan dan keutamaan bukan dilihat dari warna kulit. Cuman ini lit ta'arif, untuk memperkenalkan. Tidak apa-apa kita mengatakan si fulan yang putih atau si fulan yang hitam. Itu sekedar apa? Memperkenalkannya, bukan mau memberikan gelar yang tidak bagus. Kalau memberikan gelar yang tidak bagus, tidak boleh. Tidak diperbolehkan dalam syariat kita untuk memberikan gelar kepada seseorang dengan gelar yang merendahkannya atau gelar yang meninggikannya berdasarkan gelar. Itu termasuk dari perkara jahiliyah. Adapun untuk memperkenalkannya, maka itu dibolehkan. Karena memang kita ini dijadikan bersuku, bergolongan, ada hitam, ada putih, ada laki-laki, ada perempuan, itu untuk saling mengenal. Itu untuk saling mengenal. Jadi kalau masuk dalam memperkenalkannya tidak apa-apa, tidak masalah. Seperti ini cerita Aisyah. Beliau berkata, adalah seorang walidah, seorang budak perempuan sauda, hitam, kana laha khibaun fil masjidi, adalah dia mempunyai tenda di dalam masjid. Fakanat ta'tini, adalah dia sering datang kepadaku. Kata sering diambil dari kata kanat. Karena kata kana
itu tufidul istimror, memberikan faedah selalu. Iya, makanya rata-rata di hadits penukilan hadits Nabi itu seringnya Nabi mereka sahabat menukil pakai kata kana. Kana Rasulullah itu kana itu memberikan faedah apa? Selalu dilakukan. Itu harus kita pahami faedah di dalam penggunaan kosakata dalam bahasa Arab. Sekarang fakanat adalah dia itu perempuan hitam tadi sering datang kepadaku, fatahaddatsu indi, dan bercakap-cakap denganku. Al-hadits, hadits muttafaqun alaih. Kita lihat dulu sumber hadits. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 439 dan belum bilang riwayat Muslim, muttafaqun alaih. Jadi kalau kita memahami ucapan muttafaqun alaih itu berarti ada Bukhari, ada Muslim. Ternyata hadits ini adalah hadits riwayat Bukhari saja dan tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya, jadi di sini ini sudah beberapa tempat penulis menyandarkan hadits tentunya tidak sesuai. Itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Karena kita pahami bersama, beliau sebutkan hadits di Bulughul Maram ini dari hafalannya. Itu tidak masalah. Iya, karena namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna tanpa mengurangi kemuliaan dari Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Jadi hadits ini tidak ada dalam riwayat Muslim. Iya. Hanya dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Derajat hadits sahih. Itu tidak mengurangi kedudukan hadits. Fikihnya, ini yang paling penting karena ini bab masjid. Bab terkait dengan masjid. Bolehnya seorang perempuan buat kemah di masjid jika dibutuhkan. Dan aman dari fitnah. Hadis ini juga menjadi dalil nantinya atau yang telah lewat pembahasan kita masalah perempuan haid. Boleh nggak dia masuk masjid? Boleh nggak dia berdiam di masjid? Maka dengan hadis ini, dengan pembahasan kita yang telah lewat dan kita sudah lewati itu di bab haid, bahwa perempuan yang sedang haid boleh dia masuk masjid. Boleh dia berdiam di masjid. Yang penting dia jaga darah haidnya supaya tidak menetes di masjid. Karena darah haidnya lah yang najis. Adapun badannya tidak najis. Ini menegaskan pembahasan kita yang telah lewat. Di bab terakhir pada pembahasan kitab At-Thaharah. Di bab terakhir pada pembahasan kitab At-Thaharah. Dari mana kita ambil itu faedah? Kayak ini perempuan buat kemah di masjid. Selalu datang. Inilah perempuan yang tukang bersih masjid. Yang di pembahasan juga Nabi tiba-tiba kehilangan dia. Ternyata meninggal. Dan Nabi solati di kuburannya. Nabi solati setelah dikuburkan. Dia meninggal di malam hari. Dia meninggal di malam hari. Bisa kemungkinan orang ini dan bisa juga kemungkinan orang lain. Cuman yang poin kita di sini adalah menunjukkan bahwa perempuan boleh tinggal di masjid. Sebagaimana perempuan kalau meminta izin ke masjid tidak boleh kita melarangnya. Dalam hadits Bukhari Muslim kata Nabi SAW dari Ibnu Umar terkait dengan perempuan yang minta izin ke masjid, kata Nabi, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan melarang hamba-hamba perempuannya Allah. Itu kaum muslimah, kaum mukminah. Jangan kalian melarang mereka ke masjid Allah. Iya. Jadi kalau mereka ingin ke masjid, jangan dilarang. Jangan dilarang. Karena memang perempuan boleh ke masjid. Bahkan hadits ini mengisyaratkan kepada kita bolehnya seorang perempuan buat kemah di masjid. Jika dibutuhkan.
dan tentunya aman dari fitnah. Tentunya aman dari fitnah. Ini fikih dari hadits yang belum sebutkan ini. Kemudian hadits berikutnya lagi 262. Wa Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-busaqu fil masjidi khati'ah wa kafaratuha dafnuha, muttafaqun alaih. Kata beliau dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meludah dalam masjid adalah khati'ah, suatu kesalahan. Wa kafaratuha dafnuha, maka untuk menebusnya dendanya adalah dengan menimbunnya. Ini masjid dulu yang berlantaikan tanah. Siapa yang meludah di masjid, cara menghapus kesalahan itu adalah menimbunnya. Kalau kita sekarang, tentunya lantai masjid sudah kita jelaskan sebelumnya, dengan meludah akan mengotori masjid. Tapi kalau misalnya ada, maka kita mengepelnya, melapnya. Itulah kafaronya. Itulah kafaronya. Walaupun kita sudah jelaskan di pertemuan pertama terkait dengan babul masjid, kita tidak meludah ya di lantai masjid. Untuk masa kita sekarang ini, itu lebih bagus. Iya, itu lebih bagus. Dan itu harus dilakukan karena akan mengotori masjid. Ditambah lagi nanti orang akan, wah ini apa? Dia akan bicarakan. Maka kita sudah sebutkan, dia boleh meludah. Misalnya kalau memang harus, dia meludah di tisu misalnya. Atau di ujung imamanya. Atau bahkan di kantongnya. Dan sudah kita sebutkan adabnya. Tidak boleh ke depan, tidak boleh ke kanan. Iya, itu ke arah kiri. Itu sudah kita sebutkan di pertemuan pertama di dalam bab al-masajid. Segini adalah hadits beliau katakan riwayat Bukhari muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Iya. Hadits ini yaitu sumber haditsnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 415 dan Muslim di nomor 552. Ini kurang satu kata sumber hadits ya. Derajat hadits tentunya sahih. Fikihnya tidak bolehnya meludah atau yang semisalnya di masjid. Karena Nabi bilang khoti'ah, itu kesalahan. Ini sangat jelas. Ia menunjukkan tidak bolehnya meludah di masjid. Iya, karena Nabi sebut sebagai khoti'ah. Dan sudah dijelaskan cara menebusnya dengan cara menguburnya. Kalau sekarang dengan cara mengepelnya misalnya, melapnya. Kalau itu memang terjadi. Hadits berikutnya lagi. Ini langsung dua. Karena sama pembahasannya. Hadits ke 263 dan 264. Qala al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajidi akhrajahul khamsatu illa Tirmidzi wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Kata beliau dari Anas radhiyallahu anhu qala bahwa beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga orang-orang berbangga dengan kemegahan masjid. Sehingga orang-orang berbangga dengan kemegahan masjid. Dikeluarkan oleh Imam 5 kecuali At-Tirmidzi dan hadits sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Hadis kedua baru nanti hukumnya sumbernya. Kata beliau di hadits 264 wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma umirtu bitasydidil masajida
Ini yang diinginkan dengan at-tabahah tadi, berbangga-bangga dengannya. Akhrajahu Abu Daud wa Sahhahu Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak diperintahkan untuk tasyidil masajid, menghiasi masjid. Ini yang dimaksud dengan berbangga-bangga dengan masjid. Iya, itu di dekor masjidnya, dihiasi dengan hal-hal yang tentunya tidak dibutuhkan. Dan Nabi mengatakan ternyata itu tanda hari kiamat. Jadi apa yang kita lihat sekarang itu sudah menjadi tandanya. Iya. Sumber hadis, kata beliau tadi, riwayat Imam dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Sumber hadis Anas, yaitu yang pertama, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, di jilid 3 134, Abu Daud 449, An-Nasa'i 2 di jilid 2 32, dan Ibnu Majah di nomor 739, serta Ibnu Khuzaimah, karena tadi disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, di nomor 1323. Dan hadits Ibnu Abbas, yaitu hadis kedua, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di nomor 448 dan Ibnu Hibban di nomor 1615. Derajat dua hadis sahih. Dua hadis tadi adalah sahih. Fikihnya, makruhnya menghiasi masjid melebihi yang dibutuhkan. Dan bisa haram jika itu dengan tujuan hanya untuk berbangga-bangga. Tanpa berbangga-bangga, makruh. Tapi jika tujuannya sudah berbangga-bangga, maka itu hukumnya bisa menjadi haram. Bisa menjadi haram. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, alasannya itu terdapat idha'atul mal, menelantarkan harta. Kalau memang saldo masjidnya sudah banyak, maka kita itu kan wakaf. Kita bangunkan lagi masjid yang lain. Bukan masjid itu yang dihiasi. Itu masuk dalam menelantarkan harta. Dan sudah kita pahami tentunya, menelantarkan harta hukumnya adalah diharamkan. Hukumnya adalah diharamkan. Dan ini bukan maknanya tidak perhatian dengan pembangunan masjid, seperti membuat pondasinya lebih kuat, lebih kokoh. Bukan itu maksudnya. Kalau membuat masjid itu supaya kuat, tahan lama, dengan pondasinya lebih kuat, ya, membuat besinya dan bahan-bahan yang dipakai untuk membangun adalah bahan yang tentunya kuat, bukan itu yang dimaksudkan. Kalau ini memang hal yang disyariatkan, diharuskan. Kalau itu membuat masjid itu akan bertahan lama, itu yang dilakukan. Itu yang dilakukan. Karena itu menjadi wasilah, menjadi pengantar supaya masjid itu adalah tetap bertahan lama dan tetap bagus. Itu hal yang diinginkan tentunya. Yang dimaksud di sini adalah yang tidak dibutuhkan lagi. Tidak dibutuhkan lagi, ya. Kemudian kita tetap mengeluarkan harta di situ, maka ini yang dimakruhkan. Yang dimakruhkan. Iya. Jika sudah berbangga-bangga ditambah dengan tadi hal itu tidak dibutuhkan, kemudian untuk berbangga-bangga, ini jadinya masuk ke hal yang haram. Masuk ke hal yang haram. Dan juga para ulama kita rahimahumullahu ta'ala, mereka mempersyaratkan juga hal itu tujuannya bukan karena pengagungan terhadap masjid. Iya, hanya berbangga-bangga semata. Bukan karena mengagungkan masjid, menampakkan syiar-syiar Allah. Adapun kalau itu untuk, ya, mengagungkan masjid supaya orang
juga sholat dengan nyaman, tidak menyibukkan mereka. Ini namanya maksud yang syar'i. Ini namanya maksud yang syar'i. Iya. Nah, ini tentunya keluar dari apa yang kita bahas di sini, hadisnya yang beliau sebutkan sebagai tanda hari kiamat. Sebagai tanda hari kiamat. Jelas ini di tengah ulama salaf, mereka bahkan ada yang memasukkan ini musyabahah lil Yahudi wan Nasara. Mereka melakukan itu menyerupai orang Yahudi dan orang Nasara yang berbangga-bangga dengan tempat ibadah mereka. Yang berbangga-bangga dengan tempat ibadah mereka. Bahkan telah sahih dari Ibnu Abbas, ini tidak biasa di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ia orang yang menghiasi masjid melebihi yang dibutuhkan dalam masjid. Ini bukan kebiasaan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bukan kebiasaan di masa as-salafus saleh, para sahabat. Bahkan Ibnu Abbas menganggap itu adalah perkara yang diadakan di masa generasi terbaik. Perkara yang diadakan di masa setelah generasi terbaik. Oleh karena itu, mayoritas menegaskan hal itu makruh, bahkan bisa menjadi haram jika hal itu muncul dan dilakukan dari harta wakaf. Kalau itu dari harta wakaf malah lebih diharamkan. Karena orang wakaf untuk masjid ketika digunakan kepada hal-hal yang melebihi dari kebutuhan masjid, itu akan menjadi hal yang diharamkan. Ini yang ditegaskan oleh mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian hadis berikutnya, dua hadis terakhir lagi ya. Hadis berikutnya di 265. Kata beliau, an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujuru ummati hatta al-qudatu yukhrijuha ar-rajul minal masjidi. Rawahu Abu Daud, Tirmidzi, wastaqrabahu wa sahhahu Ibnu Khuzaimah. Kata beliau dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya ujuru ummati, diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku, sampai pahala orang yang membuang sampah kecil, bisa disebut yang al-quda, kerikil atau pasir begitu, sampah kecil dari masjid. Dia seorang lelaki mengeluarkannya dari masjid. Hadits ini kata beliau diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, hadits qarib menurut At-Tirmidzi dan sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di nomor 461, At-Tirmidzi di nomor 3243 dan Ibnu Khuzaimah di nomor 1297. Derajat hadits dhaif. Dua hadis tadi itu adalah dhaif. Kenapa? Di sini hadits ini dhaif karena dua sebab. Pertama, hadits ini riwayat Al-Muttalib bin Abdullah ibn Hantab, dan dia tidak mendengar dari Anas. Berarti munqati. Sanadnya terputus. Itu sebab pertama. Sebab kedua, terdapat an-anah. Ibnu Juraij, dia adalah rawi yang dhaif. Dan dia menukil Ibnu Juraij rawi mudallis. Ketika dia tasrih bis sama,
ketika dia jelas menukil bahwa dia dengar, bisa diterima. Tapi kalau dia rawi nukil dengan anak-anak, ya, maka itu termasuk tadlisnya. Ya, dia menyamarkan antara mendengar dan tidak. Sehingga ini menjadi sebab kelemahan hadits ini. Ini menjadi sebab kelemahan hadits ini. Iya. Jadi hadits lemah. Terkait dengan diperlihatkan kepada Nabi pahala umatnya hingga orang yang mengeluarkan sampah kecil dari masjid. Hadits ini dhaif. Fikihnya dianjurkan untuk membersihkan masjid dari hal-hal yang mengotorinya. Kita tidak pakai hadis ini. Kita tidak pakai hadits ini karena itu adalah hadits yang dhaif. Terus kita pakai apa? Kan begitu. Tentunya hadits-hadits yang kita lewat sebelumnya. Sudah lewat bersama kita. Dianjurkan. Tidak dibolehkan kita meludah di masjid. Itu sudah cukup itu. Kenapa kita tidak boleh meludah di masjid? Bahkan kata Nabi al-busaq fil masjid khoti'ah. Meludah di masjid. Bahkan datang dalam lafaz juga al-buzaq pakai zai. Berdahak. Iya, membuang dahak. Demikian pula ingus dan yang semisalnya. Nabi masukkan khoti'ah dalam kesalahan. Ilahnya kenapa? Mengotori masjid. Dari situ terdapat isyarat. Kita dianjurkan untuk apa? Membersihkan masjid. Itu isyarat namanya. Dalam usul fikih terdapat dalilul isyarah. Dalil isyarat dari Nabi untuk membersihkan masjid. Untuk membersihkan masjid. Walaupun hadits ini dhaif, kita tidak pakai hadits ini. Kan dia adalah hadits yang dhaif. Tapi kita pakai hadits-hadits yang telah lewat. Ini dipakai berdalil oleh mayoritas ulama rahimahumullah, mayoritas ahli fikih. Mereka menjelaskan bahwa masjid itu dijaga dari hal-hal yang kotor. Dari hal-hal yang kotor. Apalagi hal itu adalah najis. Apalagi hal itu adalah najis. Itu tentunya sudah ada hadis di Bukhari Muslim. Terkait dengan orang Arab pedalaman. Hadis Anas di Bukhari Muslim. Yang kencing di sudut masjid. Kan setelah kencing, Nabi menyuruh sahabat untuk apa? Menyiramnya. Membersihkannya. Itu sudah cukup sebenarnya. Menjadi dalil bahwa masjid itu dibersihkan. Itu sudah hadis yang lebih terang. Dia adalah hadis Bukhari Muslim. Tapi kadang ada anggapan bahwa itu kan dari najis. Wajar kalau disiram. Sudah, kalau begitu tadi ludah kan tidak najis. Ludah bukan najis. Tapi Nabi bilang meludah di masjid khoti'ah. Berarti walaupun bukan najis, kita bersihkan masjid. Jadi bukan karena hadits ini. Cuman hadits ini sebagian ulama berdalil dengannya bahwa dianjurkan kita itu membersihkan masjid walaupun itu sampah kecil. Ada yang berdalil dengan hadits ini. Dibangun di atas pensohihan sebagian ulama seperti Ibnu Khuzaimah. Kan Ibnu Khuzaimah menganggap hadits ini adalah hadits yang sahih. Tapi ketika diperiksa hadits ini adalah dhaif disebabkan kan ada inqita', keterputusan dalam sanadnya dan an-anah dari Ibnu Juraid sehingga haditsnya menjadi dhaif. Cuman kita tidak berdalil dengan hadits ini. Kita berdalil dengan hadits-hadits yang lain lebih jelas dan lebih sahih. Lebih jelas dan lebih sahih. Dan ini mimbab taqwa fil qulub. Anggaplah tidak ada hadis. Tapi ini kan masjid adalah tempat ibadah. Kita saja kalau ke masjid
dianjurkan pakai pakaian yang bersih. Di Quran. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian terbaik kalian setiap kalian ke masjid. Disuruh kita pakai pakaian terbaik yang bersih. Kan begitu. Kitanya, apakah masjid tidak disuruh untuk dibersihkan? Itu namanya sisi pendalilan. Bahwa ini masjid, tempat ibadah kita. Ketika kita bersihkan itu menunjukkan ada ta'zim di dalam hati. Ada takwa di dalam hati. Itu sudah cukup menjadi dalil bahwa ini masjid dibersihkan. Dibersihkan. Dan telah lewat di hadits pertama, kita juga dianjurkan untuk memberikannya apa? Parfum. Untuk memberikan parfum, dikasih harum. Itu masjid. Dikasih harum itu masjid. Masya Allah, di sana ada orang-orang perhatian untuk harum tempat dunianya, tokonya. Ya kan? Hal-hal dunianya diharumkan. Apakah tempat ibadah, tempat terbaik di bumi ini? Yang dikatakan oleh Nabi SAW. Tempat terbaik di bumi. Orang di sana pasarnya, tempat terburuk di bumi. Dia kasih harum. Iya kan? Bagaimana supaya pasar itu tidak bau? Bagaimana supaya tokonya harum? Itu tempat terburuk. Apakah tempat terbaik tidak berhak untuk mendapatkan itu? Ini namanya mafhum al-mukhalafah dari hadits. Pemahaman kebalikannya, tempat terburuk saja orang kasih parfum, orang kasih harum, hilangkan dari hal-hal yang tidak bagus. Tempat terbaik, mafhum al-muwafaqah, tempat terbaik berarti harus kita lebih daripada itu. Tempat yang mubah kita harumkan. Tempat yang diagungkan sebagai tempat terbaik, tempat ibadahnya muslim, kita lebih harus mengharumkannya. Harus mengharumkannya. Ini sudah cukup semua alasan ini yang menjadikan kita itu untuk membersihkan masjid. Ya. Dan membersihkan masjid itu bagian dari ibadah berarti. Bagian dari ibadah. Iya, karena itu adalah membuat orang nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis terakhir di bab ini. Kata beliau hadis ke-266, wa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain, muttafaqun alaih. Kata beliau dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kamu memasuki masjid, maka janganlah ia duduk kecuali setelah sholat 2 rakaat. Hadits muttafaqun alaih. Hadits ini sumber hadits hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 1163 dan Muslim di nomor 714. Derajat hadits tentunya sahih. Fikihnya hadits ini menunjukkan disyariatkan dan disunnahkannya sholat sunat tahiyat masjid. Iya, bahkan di sana ada ulama yang menganggapnya wajib, seperti orang-orang Dhahiriyah. Orang-orang Dhahiriyah dan sebagian ulama seperti Al-Imam As-Sun'ani, Al-Imam Asy-Syaukani menganggap bahwa sholat tahiyat masjid itu wajib. Walaupun pendapat yang benarnya adalah pendapat mayoritas yang mengatakan sholat tahiyat masjid adalah sunnah, tidak wajib. Paling tingginya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, qorib minal wujub,
dekat ke wajib tapi tidak sampai wajib. Kenapa mayoritas berpendapat seperti itu? Karena ada hadits lain yang memalingkannya. Itu seorang Arab, ya, Badui, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang Islam, apa yang diwajibkan kepadanya. Maka Rasulullah mengatakan, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah, 5 kali solat dalam sehari semalam. Ini terkait dengan solatnya. Itu yang wajib bagimu, 5 kali solat dalam sehari semalam. Orang itu bertanya lagi, hal alayya goiroha? Apakah ada hal alayya goiruha? Apakah ada kewajiban lain untukku selain itu 5? Qala, kata Nabi, ini menjadi poinnya, la illa antatawwa'a, tidak, kecuali kamu mau melakukan yang sunnah. Ini yang menjadi dalil pokok bahwa selain sholat 5 waktu tidak ada yang wajib. Ini dalilnya mayoritas. Selain 5 waktu tidak ada yang wajib, semuanya adalah sunnah. Semuanya adalah sunnah, termasuk tahiyat masjid. Termasuk tahiyat masjid. Ini yang benarnya tentunya untuk mengkompromikan dalil. Untuk mengkompromikan dalil. Selesai alhamdulillah bab ini, dan kita akan masuk di bab ke-7 dan inti daripada kitabus shalah. Babu sifatis shalah. Bab terkait dengan cara sholat. Ini menjadi pokok dan inti dari kitab ini, kitabus shalah. Bagaimana cara mengerjakan sholat. Ini menjadi dasar dan pokok. Adapun yang lainnya itu penyempurna. Seperti pembahasan syarat sholat, pembahasan waktu, pembahasan masjid, pembahasan khusyuk. Itu semua adalah penyempurnanya. Ada menjadi syarat, ada menjadi wajib. Dan paling inti ini bab sifat sholat. Dalam bab ini beliau akan menyebutkan banyak hadits, mulai dari masalah nanti takbir sampai salam, bahkan sampai pembahasan dikir setelah sholat. Dikir setelah sholat. Dan ini bab yang paling panjang pembahasannya dalam kitab ini, kitabus shalah. Bab sifat sholat. Nanti kita akan ambil mulai di pertemuan kita akan datang insyaallah ta'ala. Kita cukupkan dulu, alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi nanti. Sebelum masuk waktu, kita lihat sini ada pertanyaan. Memasang kaligrafi di masjid, misalnya Asmaul Husna, ya, itu tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Memang ada keutamaan terkait dengan Asmaul Husna. Dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, Innalillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Man ahsoha dakhalal jannah. Siapa yang mengahsonya masuk surga. Siapa yang mengahsonya. Nabi tidak bilang siapa yang menghafalnya atau siapa yang memajangnya. Nabi bilang ahso. Ahso itu hafal, dipahami artinya, dan diamalkan keharusannya. Itu 3, itu makna ahso. Dia hafal. Allah punya nama Al-Alim. Contoh begitu. Dia hafal namanya Al-Alim. Dia pahami artinya, yang maha mengetahui. Kemudian dia beramal di atas itu. Kenapa kamu melakukan itu?
Iya, karena Allah tahu semua yang saya lakukan. Maka siapa yang mengahso masuk surga. Masuk surga. Iya, jadi dihafal, dipahami artinya, dan diamalkan keharusannya. Itu akan mendapatkan keutamaan masuk surga. Adapun hanya sekedar memajangnya atau menulis kaligrafi di masjid, itu tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Bahkan tidak dilakukan oleh generasi terbaik. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Apakah lebih utama sholat duha setiap hari atau hanya sekali seminggu? Dan apabila kita tidak sempat sholat sunnah rawatib, apakah bisa diganti di hari atau di waktu lain untuk sholat duha? Kita boleh setiap hari. Nabi mewasiatkan kepada Abu Hurairah untuk sholat duha, 2 rakaat sholat duha setiap hari. Iya, boleh. Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah. Iya, untuk sholat duha 2 rakaat setiap hari. 2 rakaat setiap hari. Dibolehkan kita melakukannya. Dan itu utama. Itu utama karena Nabi anjurkan. Karena Nabi anjurkan. Kemudian mengkodok sholat rawatib. Boleh kalau kita rutin biasa melakukannya. Kemudian suatu ketika kita ada udur. Misalnya ada tamu. Sehingga kita tidak sempat melakukannya. Maka boleh kita ganti di waktu lain. Atau kita ketiduran misalnya. Bangun subuh ketiduran. Atau bangun tidur sebelum zuhur. Tidak bangun kecuali qomat misalnya. Maka kita boleh ganti setelah zuhur. Boleh kita ganti setelah zuhur. Kalau kita adalah orang yang rutin melakukan itu. Adapun kita bukan orang yang rutin melakukannya. Maka kita tidak disunnahkan untuk mengkodonya. Karena yang terbiasa saja melakukannya. Wallahualam. Ustaz, apa yang dilakukan seorang makmum jika imamnya lupa dengan rakaat sholat yang tadinya 4 rakaat tapi imam sudah tahiyat di rakaat ketiga, dia subhanallah, dia bertasbih, dia ucapkan subhanallah, kan sudah lewat bersama kita. Bagi laki-laki adalah tasbih, bagi perempuan adalah menepuk punggung tangannya. Jadi dia lakukan, dia ucapkan subhanallah. Iya, subhanallah. Kemudian imam ketika itu dia bangkit. Dia bangkit ke rakaat keempat. Kan begitu. Tapi kalau dia yakin itu sudah rakaat terakhir. Dan makmum sudah ucapkan subhanallah. Tapi si imam tetap. Maka boleh nanti diingatkan kalau dia salam. Kalau dia salam, kasih tahu imamnya, Pak Imam kurang 1 rakaat. Kurang 1 rakaat. Dan Pak Imam misalnya kalau tidak yakin dengan yang dikatakan oleh seorang tadi, boleh dia tanya yang lain. Apakah seperti yang dikatakan oleh si fulan? Ketika mereka semua mengatakan seperti itu, maka dia bangun tambah 1 rakaat. Dan sujud sahwi setelah salam. Setelah salam 2 kali. Rasul pernah begitu. Belum sholat. Harus 4 rakaat. Belum sholat 2 rakaat. Tahiyat. Langsung salam. Nabi sudah bersandar menghadap ke para sahabat. Bersandar di tiang, di tembok masjid yang terbuat dari pelepah kurma. Maka ada yang mengatakan kepada beliau, apakah sholat telah dikosor, dikurangi rakaatnya? Atau Nabi engkau lupa?
Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Yang bertanya tadi adalah sahabat yang dikenal dengan Dzul Yadain. Kata mereka iya, maka Nabi langsung berdiri menambah rakaatnya dan beliau sujud 2 kali sujud setelah salam. Jadi itu yang dilakukan. Itu yang dilakukan. Jadi tidak perlu langsung ribut semua begitu. Subhanallah sampai akhir. Nah, sebetulnya imam yakin dengan itu, maka nanti setelah sholat saja, setelah salam baru dikasih tahu. Setelah salam baru beritakan kepada si imamnya. Wallahualam. Dan bagaimana itu terjadi di masjid awam, di masjid umum, awam ataupun tidak awam, kita ingatkan. Kita ingatkan. Ya, itu berlaku umum di masjid awam atau masjid tidak awam. Tidak ada bedanya. Kalau begitu banyak nanti syariat tidak ditegakkan. Karena alasannya masjid awam. Ya, kapan orang belajar? Kalau kita bedakan masjid awam sama masjid sunnah. Semua sama saja. Masjid dimanapun kalau ada yang salah ya kita tegur. Kita tegur. Kalau kurang, subhanallah. Kalau memang dia yakin, kalau dia yakin itu kita tambah sendiri saja. Karena kan tidak sah sholat kalau kurang rokaatnya. Kalau kurang rokaatnya, wallahualam. Kita adzan dulu. Sini ada pertanyaan. Jika imam lupa ruku dan itidal, itu langsung sujud. Dan di akhir imam menggantinya. Dan setelah salam tidak sujud sahwi. Pertanyaannya apakah kita makmum melakukan sujud sahwi? Menggantinya maksudnya tambah rakaat ya? Atau langsung ganti ruku dan itidal? Tapi anggaplah. Maksudnya dia tambah 1 rakaat. Karena kan rakaat yang tidak ada ruku, tidak ada bangkit dari ruku, batal. Sehingga kalau yang diinginkan dia ganti, maksudnya ganti 1 rakaat, dia tambah 1 rakaat setelahnya. Tadi dia dari baca Al-Fatihah misal, langsung sujud. Tidak ruku, tidak bangkit dari ruku. Maka rakaat itu batal. Ketika dia sadari itu adalah hal yang salah, kurang, maka dia ganti 1 rakaat, dia tambah 1 rakaat. Maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kalau dia tidak sujud sahwi, maka sholatnya tetap sah. Karena dia sudah ganti 1 rakaat. Bagaimana kalau makmum? Tidak ada masalah dengan sholatnya. Karena pendapat mayoritas, sujud sahwi sunnah. Tidak wajib. Tidak wajib. Wallahualam. Bagaimana hukumnya seorang akhwat pergi ke mana-mana termasuk kajian berboncengan dengan laki-laki yang merupakan anak dari sepupu. Anak dari sepupu bukan mahram. Kan sepupu bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram kecuali disusui. Kan kadang ada orang sepupu tapi mereka disusui oleh tadi, misalnya ada seorang bersaudara kan, iya, atau bersepupu, dan anaknya sepupunya itu dia susui, maka menjadi mahram karena persusuan. Kalau karena persusuan mahram, tapi kalau tidak ada sebab persusuan, sepupu bukan mahram, maka anaknya sepupu bukan mahram. Maka dia dianggap berjalan bersama yang bukan mahramnya. Itu tidak dibolehkan tentunya. Itu masuk dalam dosa. Wallahualam. Izin bertanya Ustaz, nasihati kami. Bukan izin bertanya ini, minta nasihat. Yang kadang masih tidak mau mendengar nasihat dari teman yang kami ketahui masih kurang pemahaman agama, dan pengamalannya
ya nasihat itu ya tidak harus kita melihat pengamalannya. Kalau itu adalah orang yang kita kenal baik dan nasihatnya dia sampaikan juga adalah kebaikan, dibangun di atas Quran dan hadis, kita terima. Karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau katakan di hadis Tamim Ad-Dariyah, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Perhatikan, ini yang menjadi pokok. Liman pertanyaannya. Untuk siapa? Itu nasihatnya. Lillah. Nasihat untuk Allah. Wali. Siapa lagi? Wali. Siapa yang hafal hadisnya? Ini hadis di Arba'in. Wali. Kitabi. Nasihat untuk kitabnya. Dengan mengamalkannya. Iya. Wali rasuli. Nasihat untuk rasulnya. Wali. Wali a'immatil muslimin. Untuk a'immahnya. Agama ini nasihat untuk para a'immah. Para ulama. Dan para umara. Keempat terakhir. Yang kelima. Wali amatihim, dan untuk orang umumnya. Jadi ini agama ini nasihat untuk seluruhnya. Nasihat untuk seluruhnya. Jangan sampai kita sudah menjadi ulama terus tidak terima nasihat. Tidak. Tidak ada seorang pun yang maksum, terjaga dari kesalahan. Tidak ada. Nabi saja itu. Nabi saja itu. Makanya kata para ulama, ma min alimin illa walahu zallah. Tidak ada seorang alim pun kecuali pasti ada kekeliruannya. Ada kekeliruannya. Nah itulah fungsinya. Nasihat. Kalau ada yang salah, dinasehati, diingatkan. Diingatkan. Dan seorang alim, dia harus terima kalau memang itu adalah kebaikan. Tidak boleh dia sombong. Karena alimnya. Karena alimnya. Iya, itu harus dipahami. Jadi walaupun teman kita adalah orang lebih di bawah daripada kita, kita terima nasihatnya. Walaupun mungkin secara pengamalan adalah kita lebih rajin, tetap kita terima nasihatnya. Ta'zim lillah. Ada pengagungan kita kepada Allah. Iya, walaupun orang itu kurang. Walaupun orang itu kurang. Ada hadis Bukhari Muslim terkait dengan setan yang datang kepada Abu Hurairah. Berapa kali ditangkap. Pada ditangkap terakhir itu setan menasihati Abu Hurairah. Mau nggak kamu saya kasih tahu? Kalau kamu membaca itu, maka kamu tidak akan didekati oleh setan sampai subuh. Wah, setan ngomong begitu. Ini setan ini. Iya, teman tak bukan setan itu. Kan setan menasihatinya. Dinasihatilah untuk Abu Hurairah baca ayat kursi sebelum tidur. Kalau dia baca itu tidak akan didekati oleh setan sampai subuh. Abu Hurairah ceritakan kepada Nabi. Abu Hurairah ceritakan kepada Nabi. Tentang itu. Kita tahu apa yang Nabi katakan? Sodakoka wahakadub. Dia benar dalam nasihatnya itu kepada kamu. Padahal dia sendiri pendusta. Dia tidak amalkan itu. Setan. Tapi dia benar dalam menyampaikan itu. Paham tak? Maksudnya apa? Nasihat benar, dibenarkan oleh syariat. Kita terima. Walaupun orang itu adalah amalannya kurang dilihat daripada kita. Usah lihat Ustadz Fulan. Tidak pernah puasa Senin Kamis. Tidak usah nasihat, terima nasihatnya. Iya. Atau dia, saya lihat, bilang kalau masuk masjid, sholat di masjid. Dia lihat, masuk. Tidak pernah sholat di masjid. Ayo nggak usah didengar itu.
Bukan. Karena kata Nabi, rubba hamilu fikin laisa bifaqih. Kadang pembawa fikih, pembawa ilmu, tapi tidak fakih. Dia tidak amalkan apa yang dia bawa. Bisa saja karena ada udurnya, atau dia minimal sudah amalkan sekali. Seperti Imam Ahmad lewat hadis tentang Nabi berbekam dan dia bayar. Belum berbekam dan dia bayar sekali. Minimal sudah pernah diamalkan. Mungkin ada kesibukan lainnya atau ada hal amalan lebih penting sehingga dia tidak amalkan itu. Kita yang bisa lakukan, lakukan. Intinya kalau ada orang menasehati dan itu kebaikan, kita terima. Walaupun orang itu sendiri kurang dalam pengamalannya. Pokoknya kita terima saja, orang itu kurang, itu urusannya kepada Allah dan dia sudah sampaikan. Dan dia sudah menyampaikannya. Wallahualam. Bismillah. Apa hukum mengikat rambut saat sholat? Mengikat rambut, menahan rambut dan melipat pakaian dalam hadits Muslim itu dilarang. Cuman sebagian ulama mengatakan itu bagi laki-laki. Bagi laki-laki kalau dia sujud, tidak boleh dia tahan rambutnya begini. Supaya jidatnya bisa langsung sujud tempat sujud. Tidak boleh dia melipat pakaiannya ini. Tangannya ataupun di kakinya. Tidak boleh dia lipat. Makanya jalan keluar bukan melipat celana, tapi memotong celana di atas mata kaki. Karena dilarang melipat pakaian dan menahan rambut ketika sholat. Ini sebagian ulama mengatakan untuk perempuan. Untuk laki-laki, mohon maaf, untuk laki-laki. Cuman ketika kita lihat pembahasan ulama lain seperti Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala belum mengatakan al-hadits fin nahi an aqdis sya'ri amah. Hadits larangan dari mengikat rambut itu umum untuk laki-laki dan perempuan. Itu asalnya. Maka belum berkata wal ahwat laha tarkul aqd. Makanya yang paling utama bagi perempuan adalah tidak mengikat rambutnya. Karena larangannya umum. Kecuali misalnya kalau dia tidak ikat, rambutnya akan keluar di depan jilbabnya dalam sholat. Karena keluar rambut ketika sholat, membatalkan sholat. Membatalkan sholatnya perempuan, untuk perempuan. Jadi asalnya perempuan tidak mengikat rambut, walaupun dalam sholat. Tapi ketika dia khawatirkan, akan keluar rambutnya di bagian jilbabnya, dia ikat karena itu. Tapi pada dasarnya adalah larangan mengikat rambut, larangan melipat pakaian, itu adalah umum untuk laki-laki dan untuk perempuan. Maka yang paling utama, paling hati-hatinya seperti itu, wallahualam. Apa hukum membuat cerita karangan atau menulis novel? Cerita gimana itu? Kalau dia menyebutkan namanya dan itu tidak nyata, dusta. Yang masuk dalam dusta. Kalau hanya dia menceritakan sebuah tulisan tanpa menyebut nama, tapi itu bermanfaat untuk orang dan dia ceritakan kepada anaknya, ya, terkait dengan hal yang membuat anaknya misalnya bersedekah, suka memberi, dia ceritakan dalam bentuk cerita, digambarkan seperti itu, padahal tidak ada kejadiannya. Ya dibolehkan. Dibolehkan. Tapi dijauhi itu lebih hati-hati. Kita tidak buat cerita kosong. Iya, itu lebih bagus. Saya memiliki usaha kedai kopi. Bagaimana hukum semisal saya sedang menjaga kedai kopi, namun ada lawan jenis datang belanja, kemudian tinggal beberapa saat sambil minum kopinya. Apakah hal tersebut termasuk ikhtilat yang diharamkan? Tidak termasuk.
Jadi kita tulis di depan. Bukan mahram, tidak boleh beli. Begitu, jual saja kopinya. Ya, pembeli itu orang yang datang beli saja, mubah kita jual. Yang haram adalah kita temani pergi bercerita. Kalau hanya sekedar bilang mau beli apa, kopi yang bagaimana, hanya kebutuhan, itu dibolehkan. Yang salah adalah kita pergi temani, oh gimana kita dari mana Ki, ahwat mana Ki. Itu mulai bermasalah itu. Bukan penjual kopi kita mau ta'aruf. Iya, enggak boleh begitu. Kalau hanya sekedar jual beli, hal yang mubah. Hal yang mubah, tidak diatur bahwa harus kalau orang jual beli hanya melayani laki-laki saja. Tidak ada begitu, itu hal yang mubah. Dan kalau ada pembicaraan terkait dengan dagangan, itu hal yang dimaafkan lil hajah, karena dibutuhkan. Masa datang pembeli perempuan, mungkin beli apa? Berapa? Begitu saja. Iya, apa gunanya mulut itu? Iya kan begitu. Jadi boleh perempuan itu berbicara kalau dibutuhkan. Wallahualam. Bagaimana cara lengkapnya wanita berwudu tanpa melepas hijabnya? Bawudu, kitab Bulughul Maram dalam kurung imamah. Perempuan ketika dia berwudu boleh mengusap di atas jilbab. Seperti laki-laki boleh mengusap di atas imamah. Laki-laki kalau dia pakai imamah yang dililitkan, bukan imamah yang diletakkan. Imamah yang dililitkan, ya, maka boleh dia tidak mengusap di atas kepalanya. Dia langsung mengusap di atas imamah dengan dua cara. Cara pertama, dia boleh dari ubun-ubun, kemudian lanjut di imamah. Boleh langsung di imamah saja. Perempuan yang pakai jilbab boleh juga dengan itu karena ilahnya sama. Dan dilakukan oleh istri Nabi Ummu Salamah. Belum mengusap di atas jilbabnya karena ilahnya sama. Yang dililit tadi susah dibuka, sama juga dengan jilbab perempuan. Jadi boleh dia mengusap dengan dua cara tadi. Dia mulai dengan bagian depan kepalanya, lanjut di imamah, atau langsung di atas imamahnya. Tidak perlu dia buka jilbabnya. Tidak perlu dia buka jilbabnya. Itu dilakukan oleh istri Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ustadz, mohon nasihatnya. Kita ini kalau dibilang nasihat begini susah ditolak, kan haknya muslim. Saat ini ana sedang dalam proses ta'aruf. Masya Allah, yassarakallah. Semoga dimudahkan. Dengan seseorang, insya Allah belum memiliki ilmu dan akhlak yang baik. Wah, mantap. Namun, ini masalah. Secara lahir, anak belum merasa ada kecenderungan. Bagaimana sebaiknya anak menyikapi hal ini menurut pandangan syariat? Istikharah. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, ya, apalagi kita bertekad ingin tapi belum ada kecenderungan, kecondongan, maka kita istikharah. Itu dilakukan oleh Nabi, manusia terbaik. Itu adalah pengganti dari jahiliyah. Orang jahiliyah dulu, dia lot. Orang jahiliyah dulu, Pak. Jadi dia tulis anak panah, di anak panah begitu. Bukan anak panah, kayu apa. Dia tulis satu, di satunya dia bilang, if'al. Lakukan. Di yang satu, la taf'al. Jangan dilakukan. Dia kocok begini. Baru diambil. Kalau ternyata yang tertulis lakukan, dia maju. Kalau ternyata yang dia ambil adalah jangan lakukan, dia tahan. Itu cara jahiliyah.
Kita Islam diganti dengan istikharah. Kita minta pilihannya kepada Allah. Jangan kita, kalau itu tadi kita yang pilih. Nah, itu cara terbaik. Iya, karena di istikharah ada doanya, ada permintaan. Setelah kita melakukan sholat istikharah, kita meminta kepada Allah yang maha tahu perkara gaib, bahwa jika perkara itu adalah merupakan kebaikan untuknya di dunia, kemudian di akhirat, maka ada permintaan di situ, fakdur huli, takdirkan saya untuknya. Setelahnya juga ada permintaan lawannya. Kalau dia adalah tidak baik untuk duniaku dan kemudian nanti akhiratku, fasrifhu anni, palingkan dia dariku. Jadi ada permintaan seperti itu. Nah, itulah dibilang sholat istikharah. Hadisnya ada di Bukhari. Hadisnya ada di Bukhari. Itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan. Ini kalau yang memilih kita ya. Adapun kalau Allah dan Rasulnya sudah memilih, lakukan saja karena itu ada wahyu. Seperti dulu sahabat, kalau dipilihkan oleh Rasulullah, dia langsung lakukan. Seperti kisahnya siapa? Julaibib. Tahu Julaibib tak? Laki-laki miskin, jelek. Wah, ini terkumpul Kalau miskin terus gagah kan lumayan. Tapi ini Julaibib miskin, jelek. Cuman orang ini karena punya keutamaan, Masya Allah. Tentunya Rasul tahu bahwa ini orang baik. Juga dari Allah atau dari dohirnya, kan begitu. Dia berani, Rasulullah lamarkan Julaibib ini, utus orang untuk melamar seorang perempuan yang tentunya ya terpandang. Orang tuanya ketika datang orang yang utusan Rasulullah, dia kira Rasulullah. Karena dia bilang saya diutus oleh Rasulullah untuk melamar putrimu. Langsung dia bilang marhaban bi Rasulillah. Selamat datang terhadap utusannya Rasulullah. Utusan itu dia bilang tapi untuk melamarkan Julaibib, bukan untuk Rasulullah. Orang tuanya perempuan itu berkata, Julaibib. Jadi berubah sikap. Berubah sikap karena ditahulah Julaibib miskin, jelek juga. Jadi ya Julaibib sambil dia ngomong begitu. Putrinya mendengar. Dia bilang terima saja, ini kan lamaran dari Rasulullah. Walaupun bukan Rasulullah, tapi kan tidak mungkin Rasulullah melamarkan orang tidak ada kebaikannya. Akhirnya diterimalah. Nah, ini pilihan Rasulullah namanya. Iya, tidak perlu sholat istikharah. Tidak dibilang istikharah ke dulu. Tidak, ini pilihan Rasulullah. Orang tuanya ragu tapi si anak bilang terima. Akhirnya diterima, menikah. Waktu sudah akad panggilan jihad. Belum sempat malam pertama berangkat dia. Ini menunjukkan orang baik ini. Tidak ada pikiran istri jihad. Tidak, langsung dia pergi berjihad. Meninggal. Perempuan tadi jadi orang kaya, kaum muslimin menang, Julaibib dapat harta waris rampasan perang. Kan biar meninggal dapat juga. Dapat harta rampasan perang yang banyak pembagiannya. Perempuan tadi jadi perempuan kaya. Wah, ini pilihan Rasulullah namanya. Tidak akan mengecewakan. Cuman kita ini kan bukan pilihan Rasulullah. Begitu, jangan sampai kita bilang, lihat kau itu Julaibib, jelek, tonji, miskin. Kamu ini masa tidak terima saya? Tidak boleh kita begitu, karena kita bukan Julaibib. Kan begitu, tidak sama kita. Makanya wajar kalau ada perempuan pikir seperti itu kan.
Tapi kalau kita ragu, istikharah. Istikharah. Kalau itu adalah jodoh, walaupun secara dohir tidak srek misalnya, ya hidungnya terlalu mancung, kita maunya pesek. Misal contoh ini, iya, misalnya kita sholat istikharah saja. Jika jodoh akan dimudahkan, jika tidak, maka biar seluruh penduduk bumi ini berusaha menjodohkan kita dengan lelaki itu, tidak mungkin terjadi. Ada saja halangannya. Ada saja halangannya. Maka bismillah saja, sholat istikharah dulu sebelum menolak atau menerima. Sebelum menolak atau menerima. Kalau setelah itu ternyata berat hati, ada saja dipalingkan, bukan takdir. Bukan takdir. Wallahualam. Kita cukupkan dulu dengan itu. Terlalu panjang mungkin tadi Julaibib juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat itu kisah. Tapi jangan jadikan senjata. Ya, nanti untuk menekan akhwat. Kau itu tolak saya. Padahal Rasulullah, perempuan di zaman Nabi. Ada orang kadang begitu. Menggunakan dalil untuk kepentingan dunia. Dia pergi ke calon mertua. Pak, yang paling baik adalah yang murah maharnya. Jangan kau sebut-sebut hadis. Masalahnya itu orang tuanya tidak beli lombok dengan hadis. Jadi dia harus pergi ke pasar. Dia sebutkan juga, ini Bu, Pak, untuk mahar, untuk acaranya anakku. Yang paling bagus adalah yang dimurahkan lomboknya. Tidak begitu. Itu betul. Itu hal lain. Itu hal yang lain. Wallahualam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.